Tafsir Surah Al-Fil ayat 1-5. Tidakkah engkau Muhammad perhatikan bagaimana Tuhanmu telah bertindak terhadap pasukan bergajah? Bukankah dia telah menjadikan tipu daya mereka itu sia-sia, dan dia mengirimkan kepada mereka burung yang berbondong-bondong yang melempari mereka dengan batu dari tanah liat yang dibakar, sehingga mereka dijadikannya seperti daun-daun yang dimakan ulat. Surah Al-Fil ayat 1-5. Ini termasuk nikmat yang diberikan oleh Allah kepada orang-orang Quraisy. Allah memalingkan dari mereka pasukan gajah yang telah bertekad menghancurkan Ka'bah dan menghapus bekasnya sama sekali. Lalu Allah membinasakan mereka, membuat mereka malu, menggagalkan usaha mereka, menyia-nyiakan perbuatan mereka, dan memulangkan mereka dengan membawa kegagalan yang paling buruk. Pasukan gajah ini adalah kaum Nasrani. Agama mereka pada saat itu adalah yang paling dekat daripada agama orang-orang Quraisy, yaitu menyembah berhala. Ini termasuk tanda kenabian dan penyiapan diutusnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau dilahirkan pada tahun itu menurut pendapat yang paling masyhur. Secara tidak langsung Allah mengatakan, Allah tidak menolong kalian, wahai orang-orang Quraisy, untuk mengalahkan Habasyah karena kalian lebih baik dari mereka. Tapi ini demi menjaga rumah Allah yang kuno, yang Allah akan muliakan dan agungkan dengan diutusnya Nabi Muhammad, Nabi yang buta huruf. Kisah pasukan gajah. Inilah kisah pasukan gajah secara singkat dan ringkas. Telah disebutkan dalam kisah Ashabul Ukhdud bahwa Zulnuwas adalah raja terakhir Himyar. Dialah yang membunuh Ashabul Ukhdud. Ashabul Ukhdud adalah orang-orang Nasrani. Tidak ada yang selamat darinya, kecuali Daus Zusa'labah. Kemudian Daus pergi dan meminta bantuan kepada Kaisar, Raja Romawi, yang juga penganut Nasrani. Kemudian Kaisar menulis surat kepada Najasyi, yaitu Raja Habasyah, karena keberadaannya yang lebih dekat dengan mereka. Dia mengutus Daus yang didampingi oleh 2 orang amir, yaitu Arayat dan Abraha, disertai 1 pasukan besar. Kemudian mereka masuk ke Yaman dan menyisir setiap kampung, hingga akhirnya mereka berhasil merebut kerajaan dari Himyar. Zulnuwas binasa, tenggelam di laut. Habasyah berhasil menaklukkan Yaman dan mereka dipimpin oleh 2 orang amir ini, yaitu Ariyat dan Abraha. Kemudian kedua amir itu berselisih dalam satu urusan sehingga keduanya beradu mulut dan berperang. Salah satunya berkata kepada yang lainnya, "Sesungguhnya kita tidak perlu mengerahkan pasukan di antara kita, tetapi mari kita berhadapan 1 lawan 1. Siapa di antara kita yang berhasil membunuh lawan, maka dialah yang berhak menduduki posisi raja." Kemudian tantangan itu disambut oleh yang lainnya, sehingga keduanya bertaruh. Ariyat menyerang Abraha, menebasnya dengan pedang sehingga hidungnya terpotong, mulutnya robek dan wajahnya terkoyak. Kemudian pembantu Abraha ikut menyerang Ariyat dan membunuhnya. Abraha pulang dalam keadaan terluka. Lalu ia mengobati lukanya dan mengatur bala tentara Habasyah sendirian di Yaman. Abraha berkata kepada Najasyi, "Aku akan membangun untukmu sebuah gereja di negeri Yaman yang belum pernah dibuat bangunan seperti." Lalu ia memulai pembangunan gereja itu di Syan'a, sebuah bangunan yang sangat tinggi. Pelatarannya tinggi pula, dihiasi semua sisinya. Bangsa Arab menyebutnya dengan Al-Qulaish karena bangunannya yang tinggi, sebab orang-orang yang melihatnya akan mengangkat kepala sehingga kolansuah atau peci yang dikenakannya hampir jatuh dari kepalanya karena tingginya bangunan itu. Abraha al-Ashram bertekad untuk memindahkan haji bangsa Arab ke gereja tersebut sebagai ganti mereka selama ini berhaji ke Ka'bah di Mekah. Dia serukan hal tersebut di wilayah kekuasaannya sehingga mengundang kebencian warga Arab Adnan dan Qahtan. Kaum Quraisy benar-benar murka karenanya. Salah seorang dari mereka ada yang mendatangi gereja itu dan memasukinya pada malam hari. Dia membuang hajatnya di dalam gereja itu. Penjaga gereja melaporkan hal itu kepada Abraha. Dia berkata, "Yang demikian itu dilakukan oleh si pelaku yang marah karena membela Ka'bah di Mekah." Maka Abraha bersumpah akan pergi menuju Baitullah di Mekah dan akan menghancurkannya berkeping-keping. Abraha berangkat malam hari dengan membawa pasukan yang banyak
banyak lagi kuat, supaya tidak ada seorang pun yang menghalangi untuk menghancurkan Ka'bah. Dia membawa serta gajah yang sangat besar, yang tidak pernah ada sebelumnya, yang diberi nama Mahmud. Ketika orang-orang Arab mendengar keberadaan Abraha untuk menghancurkan Ka'bah, mereka menganggapnya perkara yang sangat besar. Mereka berpikir bahwa mereka harus melindungi Baitullah dan melawan orang yang hendak berbuat makar terhadapnya. Seorang laki-laki di antara pembesar dan raja-raja Yaman, yaitu Zulnafar, keluar menemui Abraha. Dia mengajak kaumnya dan orang-orang Arab yang bersamanya untuk memerangi Abraha dan menghalanginya untuk merobohkan dan menghancurkan Ka'bah. Tapi Abraha bisa mengalahkan mereka dan menawan raja mereka, yaitu Zulnafar itu. Abraha membawanya serta dalam perjalanan menuju Ka'bah. Ketika Abraha sampai di daerah Qats'am, Nufail bin Hubaib al-Qats'ami menghalangi dan memeranginya. Tapi dia bisa mengalahkan mereka dan menawan raja mereka, Nufail. Ketika Abraha mendekati Taif, penduduk Taif, Sakif, keluar menemuinya dan memperlakukannya dengan baik karena khawatir dengan rumah ibadah mereka yang mereka namakan Al-Lata. Maka Abraha memuliakan mereka dan mereka pun mengirim Abu Rogal sebagai penunjuk jalan. Ketika Abraha sampai di Al-Maghamas dekat dengan Mekah, dia singgah bersama pasukannya, menyerang ternak penduduk Mekah seperti unta dan lain-lain. Dia mengambilnya. Di antara ternak yang diambil adalah 200 unta milik Abdul Muthalib. Abraha memerintahkan untuk mendatangkan pemuka-pemuka Quraisy untuk mengabarkan kepada mereka bahwa dia tidak datang untuk memerangi mereka, kecuali jika mereka menghalangi untuk menghancurkan Ka'bah. Mereka mendatangi Abraha bersama pemimpin Ka'bah, yaitu Abdul Muthalib bin Hashim. Ketika Abraha melihatnya, dia menghormatinya. Abdul Muthalib adalah lelaki yang besar dan rupawan. Abraha turun dari singgasananya dan duduk dengan Abdul Muthalib di atas permadani. Abraha berkata kepada penerjemah, "Katakan kepadanya, apa keinginanmu?" Lalu Abdul Muthalib berkata kepada penerjemah, "Keperluanku adalah agar raja mengembalikan 200 unta milikku yang dia ambil." Abraha berkata kepada penerjemahnya, "Katakan kepadanya, sungguh kamu membuatku kagum ketika aku melihatmu. Kemudian aku menganggapmu kecil ketika kamu berbicara denganku. Apakah kamu berbicara denganku mengenai 200 unta milikmu yang aku ambil, sementara kamu membiarkan rumah yang merupakan simbol agamamu dan agama nenek moyangmu? Aku datang untuk merobohkannya, namun kamu tidak berbicara denganku mengenai rumah itu?" Abdul Muthalib berkata kepadanya, "Aku hanya pemilik unta, sedangkan rumah itu ada pemiliknya. Dia yang akan menghalangi dan melindunginya." Abraha berkata, "Rumah itu tidak akan bisa menghentikanku." Abdul Muthalib berkata kepadanya, "Itu urusanmu dengan rumah itu." Abraha mengembalikan unta Abdul Muthalib. Lalu dia kembali ke tengah-tengah suku Quraisy. Abdul Muthalib memerintahkan orang-orang Quraisy agar keluar dari Mekah, berlindung dari puncak-puncak gunung karena mengkhawatirkan mereka dari serangan pasukan Abraha. Kemudian Abdul Muthalib berdiri, meraih pegangan pintu Ka'bah. Beberapa orang Quraisy berdiri juga bersamanya. Mereka berdoa kepada Allah, memohon pertolongan kepadanya dari Abraha dan pasukannya. Abdul Muthalib berkata, "Ya Allah, orang itu tidak mau pergi, maka janganlah engkau pergi. Janganlah salib dan tipu daya mereka mengalahkan tipu dayamu selamanya." Pada pagi hari Abraha bersiap-siap memasuki Mekah. Dia menyiapkan gajahnya Mahmud untuk itu. Dia juga menyiapkan pasukannya. Ketika mereka mengarahkan gajah ke arah Mekah, Raja Al-Qatsami sekaligus si tawanan, Nufail bin Habib, berdiri di samping gajah. Dia meraih telinga gajah dan berkata, "Duduklah wahai Mahmud, kembalilah dengan baik ke tempat di mana kamu datang. Kamu ada di tanah haram." Kemudian dia melepaskan telinga gajah itu. Lalu si gajah itu duduk. Mereka memukul gajah supaya berdiri, tapi ia tidak mau berdiri. Lalu mereka mengarahkannya ke Yaman. Maka si gajah bangkit dan berlari. Mereka mengarahkannya ke Syam. Maka si gajah melakukan hal yang sama. Mereka mengarahkan ke timur. Maka si gajah melakukan hal yang sama. Lalu mereka mengarahkan ke Mekah, namun si gajah menjadi duduk. Allah mengirimkan burung laut seperti burung layang-layang. Setiap burung membawa 3 batu. 1 batu di paruhnya dan 2 batu di kakinya. Batu itu seperti kacang humus dan adas. Tidaklah batu itu mengenai seseorang pun dari mereka, kecuali orang itu binasa. Pasukan Abraha lari, bergegas mencari jalan, dan menanyakan keberadaan Nufail bin Habib agar menunjukkan jalan ke Yaman. Namun, Nufail berada bersama dengan orang-orang Quraisy dan orang-orang Arab Hijaz di puncak gunung, melihat balasan dan azab yang diturunkan oleh Allah kepada pasukan gajah. Atha bin Yasar menuturkan, azab itu menimpa mereka semua dalam
waktu bersamaan. Di antara mereka ada yang mati dengan segera. Di antara mereka ada juga yang anggota tubuhnya putus satu persatu sambil mereka berlari. Muhammad bin Ishaq berkata, pasukan Abraha berguguran di setiap jalan. Mereka binasa di setiap jalan yang dilalui. Abraha terkena batu di tubuhnya. Orang-orang membawanya pulang. Tubuhnya putus sedikit demi sedikit sampai mereka tiba bersamanya di San'a. Dia menjadi seperti anak burung. Dia tidak mati sampai dadanya terbelah, jantungnya terlihat. Muhammad bin Ishaq berkata, mereka menceritakan bahwa campak dan cacar pertama kali terlihat di tanah Arab adalah pada tahun itu. Muhammad bin Ishaq berkata, ketika Allah mengutus Nabi Muhammad SAW, di antara nikmat yang diberikan oleh Allah kepada orang-orang Quraisy adalah menghalau tentara Habasyah dari mereka. Seperti dalam surat Al-Fil ayat 1-5. Tidakkah engkau Muhammad memperhatikan bagaimana Tuhanmu telah bertindak terhadap pasukan bergajah? Bukankah dia telah menjadikan tipu daya mereka itu sia-sia dan dia mengirimkan kepada mereka burung yang berbondong-bondong yang melempari mereka dengan batu dari tanah liat yang dibakar sehingga mereka menjadikannya seperti daun-daun yang dimakan ulat. Ibnu Hisham berkata bahwa kata ababil adalah bentuk jamak yang tidak mempunyai bentuk tunggal. Abu Ubaidah berkata bahwa makna sijilin adalah yang sangat keras. Makna asfin adalah daun tanaman yang belum dipotong. Bentuk tunggalnya adalah asfatun. Ibnu Abbas dan Ad-Dahhak berkata bahwa makna toiron ababil adalah sebagian mengikuti sebagian yang lain atau berturut-turut. Al-Hasan dan Qatadah berkata bahwa makna ababil adalah burung yang banyak. Mujahid berkata bahwa makna ababil adalah burung yang berbagai macam, berturut-turut dan berkerumun. Ibnu Zaid berkata bahwa makna ababil adalah burung-burung yang berlainan, datang dari sana sini. Burung-burung itu mendatangi mereka dari setiap tempat. Al-Kisai berkata, aku mendengar sebagian ahli bahasa berkata bahwa ababil bentuk tunggal dari ibilun. Ubaidah bin Umair berkata bahwa makna toiron ababil adalah burung-burung laut yang hitam, di paruhnya ada batu. Ibnu Abbas berkata bahwa makna tarmihim bihijaratim min sijil adalah tanah dalam batu. Firman Allah Subhanahu wa taala pada ayat kelima dalam surah Al-Fil, sehingga mereka dijadikannya seperti daun-daun yang dimakan ulat. Sa'id bin Jubair berkata bahwa makna asfin adalah daun. Ibnu Abbas berkata bahwa asfin adalah kulit biji seperti kulit gandum. Ibnu Zaid berkata bahwa makna asfin adalah daun tanaman dan kacang-kacangan jika dimakan oleh binatang lalu dikeluarkan. Artinya Allah membinasakan dan menghancurkan mereka. Dia membalas tipu daya dan kemarahan mereka. Mereka tidak memperoleh kebaikan. Allah membinasakan mereka semua. Tidak ada yang kembali dari mereka kecuali terluka, sebagaimana yang terjadi pada raja mereka Abraha. Dadanya terbelah, jantungnya terlihat ketika sampai di San'a, kemudian mati. Aisyah berkata, aku melihat komandan dan penuntun gajah mereka di Mekah dalam keadaan buta dan duduk meminta-minta kepada orang lain. Telah kami sebutkan dalam tafsir surah Al-Fath bahwa ketika Rasulullah SAW pada hari Hudaybiyah tiba di bukit yang menjorok ke arah Quraisy di Mekah, unta beliau Al-Qaswa menderum, lalu orang-orang membentaknya, tapi ia tidak juga bangkit. Mereka berkata, Al-Qaswa mogok. Maka Rasulullah SAW bersabda, Al-Qaswa tidak mogok, itu bukan kebiasaannya, tapi ia ditahan oleh yang menahan gajah untuk menuju Mekah. Kemudian beliau bersabda, demi zat yang jiwaku ada di tangannya, tidaklah mereka Quraisy memintaku hari ini yang di dalamnya mereka menghormati yang diharamkan Allah, kecuali aku memenuhinya. Kemudian beliau membentak unta, lalu si unta berdiri. Hadis riwayat Bukhari nomor 2731. Rasulullah SAW bersabda pada saat Fatu Mekah, Allah telah menahan unta untuk mendatangi Mekah dan menguasakan Mekah kepada Rasulnya dan orang-orang mukmin. Telah kembali ke haraman Mekah pada hari ini sebagaimana ia haram kemarin. Ingat, hendaklah orang yang hadir menyaksikan, menyampaikan ini kepada orang yang tidak hadir. Hadis riwayat Bukhari nomor 112 dan hadis riwayat Muslim nomor 1355. Demikian tafsir surah Al-Fil ayat 1-5 berdasarkan kitab Mudah Tafsir Ibnu Katsir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.